Sesuai judul, hari ini aku akan nge-review keyboard terbaru dari Rexus, yaitu Daxa M84 Classic. Gimana performanya? Langsung aja kita bahas. Sebelum bahas produknya, kita bahas packagingnya dulu. Packagingnya ini mirip dengan box Daxa M84 Ultimate. Di dalamnya kalian akan mendapatkan key puller, switch puller, 4 buah switch cadangan, braided USB cable, keycaps tambahan untuk escape dan enter berwarna merah, serta magnetic stand. Sekarang kita bahas produknya. Sebenarnya keyboard ini tuh mirip banget sama Daxa M84 Ultimate. Yang berbeda ialah ditiadakannya beberapa fitur seperti USB hub dan fitur wireless. Bahkan kalian masih bisa melihat tempat untuk menaruh dongle, switch on off, serta lubang untuk USB hubnya. Hanya saja lubangnya ini ditutup dengan ABS di case-nya. Koneksi yang tersisa hanyalah wired dengan posisi lubang USB Type-C pada bagian kanan case-nya. Switch-nya masih sama menggunakan Gateron dengan beberapa pilihan seperti red, blue, dan brown. Untuk unit yang aku review ini menggunakan Gateron Red Switch yang pastinya udah oke banget untuk sebuah switch bawaan keyboard. Karena menggunakan switch dari Gateron, sudah dipastikan kalau keyboard ini memiliki fitur hot swap universal 5-pin north facing. Jadi kalian gak perlu pusing untuk pilih switch yang kompatibel dengan soketnya. Karena semua switch bakal fit di PCB Daxa M84 Classic ini. Untuk keycapsnya menggunakan OM profile. Jadi walaupun PCB-nya masih north facing dan switch-nya tidak long pole, tapi terhindar dari interference. Keycapsnya ini sudah double shoot dengan ketebalan 0,8 mm. Ya standar lah kualitasnya untuk keycaps bawaan. Keycapsnya ini menggunakan kombinasi warna two tone yaitu biru dan putih. Tidak seperti versi Ultimate yang diberikan pilihan warna lain yaitu white gray. Versi klasiknya ini hanya diberikan satu pilihan warna. Tapi keycapsnya ini cocok dipadukan dengan case-nya yang berwarna putih. Ketika aku mematikan lampu dan set RGB-nya di paling terang, keycapsnya ini sedikit bleeding. Bisa dibilang sedikit banget sih, karena kalau kalian gak perhatiin, kalian gak akan sadar kalau keycapsnya ini ada bleeding. Jadi selama pemakaian sih gak ganggu ya buat aku. Dan di keycapsnya ini juga diberikan Legend kombinasi function untuk multimedia dan mengatur RGB-nya. Tombol multimedianya pun cukup lengkap, mulai dari volume up, volume down, mute, previous, next, pause, dan lain-lain. Material case-nya berbahan ABS, mulai dari top cover hingga bottom case-nya. Top cover-nya menggunakan pengait dengan sistem clip, jadi nggak gampang lepas. Untuk ketebalannya, top cover dan bottom case-nya sama-sama 2,5 mm. Nggak heran kalau build quality case-nya ini berasa cukup mantap. Untuk membongkar keyboardnya pun nggak susah. Kalian tinggal melepas top cover dan membuka 6 baut pada plate-nya. Tapi kalau kalian mau melepas PCB dari plate-nya, kalian harus membuka baut di bawah PCB yang terhubung ke plate-nya. Kalau kita bongkar case-nya, kita bisa melihat kalau keyboard ini tidak disertakan foam pada plate dan case-nya. Walau nggak terlalu hollow, tapi kalau dikasih foam bakal lebih maksimal pastinya. Custom foam nggak susah dan nggak mahal juga sih. Nah, kalau bahas stabilizernya, aku nggak ada komplain sama sekali. Semua stabilizer mulai dari shift, spacebar, enter, dan backspace nggak ada yang rattle. Jadi kalian nggak perlu loop atau ganti stabilizer, tinggal dipakai dan dinikmati aja karena sudah factory loop. Kalau mau memaksimalkan performanya, kalian bisa bend add dan clip stemnya. Karena stemnya ini belum diklip.
Snapping angle pada keyboard ini sudah enak walaupun tanpa peninggi sekalipun. Tapi kalau menurut kalian kurang, kalian bisa menambahkan magnetic stand yang sudah diberikan pada paket pembeliannya. Model peningginya juga keren karena menggunakan magnet. RGB dari keyboard ini terang banget dengan beberapa mode RGB yang bisa kalian atur melalui software atau dengan kombinasi function. Kesimpulannya, dengan harga 729.000 atau 340.000 lebih murah dibanding versi Ultimate, keyboard ini worth it buat kalian yang pengen daksa M84 dan tidak butuh fitur wireless. Karena aku tahu nggak semua orang butuh fitur wireless. Dan 340.000 tadi bisa dipakai untuk upgrade keyboard seperti menambahkan sound dampener, ganti case, dan lain-lain. Performa out of the box-nya pun cukup oke. Kalau mau dimaksimalkan pun nggak perlu mengeluarkan budget yang banyak. Sound dampener, clip stem stabilizer, loop switch, dan band aid nggak sampai 200.000. Tapi performanya udah oke banget. Atau perlu aku kasih tutorial moddingnya? Apalagi sampai 3 Desember masih free respect TKL. Lumayan banget sih. Mungkin kedepannya Rexus bisa kasih pilihan Gateron Yellow Switch juga. Seperti versi Ultimate-nya biar pilihan switch-nya semakin banyak. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.